Pernahkah kamu merasa direndahkan dengan kata-kata yang menusuk hati? Pernahkah ada orang yang menatapmu dengan sinis, melontarkan hinaan, atau menertawakan kelemahanmu seolah-olah mereka lebih tinggi darimu? Rasa sakit itu nyata, dan banyak orang yang terjebak dalam lingkaran emosi, membalas hinaan dengan hinaan, amarah dengan amarah. Tapi tahukah kamu, disitulah awal dari kekalahanmu. Stoikisme, sebuah filsafat kuno yang lahir ribuan tahun lalu, menyimpan pelajaran yang sangat berharga. Para filsuf Stoik percaya bahwa kita tidak bisa mengendalikan ucapan orang lain, tetapi kita bisa mengendalikan reaksi kita sendiri. Inilah kekuatan sesungguhnya, bukan dengan membalas tapi dengan tetap tenang, kokoh, dan tak tergoyahkan meski dihujani hinaan. Dalam video ini, kamu akan diajak menyelami rahasia Stoik yang membuatmu kebal terhadap segala bentuk penghinaan. Bagaimana caranya menghadapi cemoohan tanpa kehilangan harga diri? Bagaimana membungkam mereka yang merendahkanmu tanpa mengucapkan satu kata pun? Jawabannya ada di dalam filosofi abadi ini. Bayangkan, ketika orang lain berusaha menjatuhkanmu, mereka berharap melihatmu marah, tersakiti, atau hancur. Tapi dengan rahasia Stoik ini, kamu justru berdiri tegak, tenang, dan lebih kuat dari sebelumnya. Diammu bukan lagi tanda kelemahan, melainkan senjata yang membuat mereka terbungkam dalam kebingungan. Inilah momen untuk berubah. Inilah saatnya kamu belajar bagaimana melawan hinaan tanpa harus terjebak dalam permainan kotor mereka. Karena pada akhirnya orang yang paling kuat bukanlah yang mampu berteriak paling keras, tetapi yang mampu tetap tenang ketika dunia berusaha mengguncangnya. Saksikan video ini sampai akhir, karena rahasia ini bisa menjadi titik balik dalam hidupmu. Jika kamu mampu menguasainya, tak ada satupun kata yang bisa lagi melukai hatimu. Ketika dihina atau diperlakukan dengan tidak hormat, reaksi pertama kita biasanya adalah ledakan emosi. Itu adalah respons alami dari otak kita, lebih tepatnya dari amigdala yang terhubung erat dengan emosi kita. Kita merasa dipermalukan, diremehkan, dan seringkali ada dorongan untuk membalas atau melawan dengan cara yang sama. Namun, reaksi pertama ini tidak selalu menjadi pilihan terbaik. Dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan, reaksi impulsif seringkali hanya memperburuk keadaan. Pernahkah kamu merasakan dorongan untuk membalas seseorang yang menghina atau meremehkanmu? Ketika itu terjadi, mungkin kamu merasa panas di dada, wajah memerah, atau tangan mulai gemetar. Itu adalah tanda bahwa otakmu sedang memproses ancaman dan amigdala mengirimkan sinyal untuk bertindak. Tetapi, jika kita hanya mengikuti reaksi ini, kita mungkin akan terjebak dalam siklus balas dendam yang tidak pernah selesai. Bagaimana jika kita memilih untuk tidak langsung bereaksi? Ini adalah inti dari ajaran Stoik. Pemikir besar seperti Marcus Aurelius, Epictetus, dan Seneca mengajarkan kita untuk tetap tenang dan mengendalikan emosi kita. Dalam menghadapi penghinaan atau ketidakhormatan, kita tidak harus kehilangan kendali atas diri kita sendiri. Sebaliknya, kita bisa memilih untuk tidak terpengaruh secara langsung oleh perilaku orang lain. Marcus Aurelius, dalam buku Meditations miliknya, menulis tentang bagaimana kita tidak dapat mengendalikan tindakan orang lain, tetapi kita bisa mengendalikan cara kita merespons mereka. Dalam momen-momen seperti ini, ia mengingatkan kita untuk berfokus pada kendali diri, karena itu adalah satu-satunya hal yang benar-benar kita miliki. Ia menulis, orang yang menginginkan kedamaian batin harus melepaskan diri dari gangguan dunia luar. Ini mengajarkan kita untuk tidak membiarkan penghinaan atau ketidakhormatan mengganggu ketenangan dalam diri kita. Namun tetap tenang bukan berarti kita harus mengabaikan atau menerima penghinaan itu begitu saja. Justru itu adalah langkah pertama untuk bisa merespons dengan bijaksana. Dengan menjaga ketenangan, kita memberi ruang bagi pikiran kita untuk bekerja dengan jernih dan merenung tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kita tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan atau melibatkan emosi secara berlebihan.
Dalam banyak situasi, ketika seseorang menghina kita, sering kali itu mencerminkan lebih banyak tentang mereka daripada tentang kita. Apakah orang yang menghina kita itu merasa tidak aman atau memiliki masalah pribadi? Apakah mereka sedang mencari pengakuan atau mencoba mengalihkan perhatian dari ketidaknyamanan mereka sendiri? Dengan tetap tenang, kita memberi kesempatan pada diri kita untuk mempertimbangkan konteks ini, bukan terjebak dalam reaksi instan yang bisa merusak hubungan atau merusak harga diri kita. Ajaran Stoik juga mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain katakan atau lakukan, tetapi kita selalu memiliki kekuatan untuk mengatur respons kita. Epictetus menulis dalam Enchiridion, tidak ada yang bisa membuatmu marah kecuali dirimu sendiri. Ini adalah pengingat penting. Kita adalah satu-satunya yang dapat memutuskan apakah kita akan terpengaruh oleh hinaan atau tidak. Namun tetap tenang juga bukan berarti menekan perasaan kita. Ini bukan tentang mengabaikan emosi atau berpura-pura bahwa kita tidak merasa terluka. Sebaliknya, ini adalah tentang memberi ruang untuk refleksi dan memilih cara terbaik untuk merespons. Terkadang yang kita butuhkan hanyalah sejenak untuk menarik napas, mundur sedikit dan merenungkan situasi dengan kepala dingin sebelum melangkah lebih jauh. Kita bisa melatih diri kita untuk lebih tenang dalam menghadapi penghinaan dengan menerapkan teknik-teknik yang diajarkan oleh para pemikir Stoik. Salah satunya adalah dengan latihan diri yang disebut mental rehearsal. Dalam latihan ini, kita membayangkan berbagai situasi yang mungkin terjadi dalam hidup, termasuk situasi di mana kita akan dihina atau direndahkan. Dengan berlatih dalam pikiran kita dapat mempersiapkan diri untuk merespons dengan ketenangan saat situasi itu benar-benar terjadi. Menjaga ketenangan juga bisa membantu kita menghindari konflik yang tidak perlu. Mengingat betapa mahalnya waktu dan energi kita, menghabiskannya untuk terjebak dalam perselisihan yang sia-sia hanya akan membuat kita lebih lelah dan tertekan. Dengan tetap tenang, kita menjaga diri kita dari rasa frustasi dan memastikan bahwa kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Jadi ketika penghinaan datang menghampiri, jangan terburu-buru dalam merespons. Ambil napas, renungkan, dan ingatlah bahwa kita tidak perlu merespons setiap provokasi dengan emosi. Ketenangan adalah kekuatan yang bisa kita miliki. Dan dengan itu, kita bisa memilih untuk merespons dengan kebijaksanaan dan ketenangan hati. Pernahkah kamu merasa dihina atau diperlakukan dengan tidak hormat dan tiba-tiba merasa seolah dunia berbalik menentangmu? Semua itu bisa terasa sangat berat, bahkan seolah harga diri kita runtuh seketika. Tapi apa yang akan terjadi jika kita mencoba melihatnya dari sudut pandang yang berbeda? Apa jika penghinaan itu bukan tentang kita sama sekali, tetapi lebih tentang orang yang melakukannya? Di dunia yang penuh dengan ketegangan, seringkali kita terjebak dalam cara pandang yang sempit. Ketika dihina, kita cenderung langsung merasa terancam, seolah martabat kita terguncang. Namun, jika kita berani merubah perspektif, kita bisa melihatnya dari sudut yang lebih luas, sebuah langkah yang diajarkan oleh filsafat Stoik. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang juga seorang Stoik, pernah berkata, "Cara kita melihat sesuatu adalah cara kita mengalaminya." Dalam kalimat ini, dia mengingatkan kita bahwa apa yang kita rasakan terhadap penghinaan bukanlah akibat dari tindakan orang lain, melainkan bagaimana kita memilih untuk melihatnya. Jika kita melihat penghinaan sebagai serangan terhadap diri kita akan merasa terluka. Tetapi jika kita melihatnya sebagai tindakan yang mencerminkan ketidakamanan atau kebingungan orang lain, kita bisa memilih untuk tetap tenang. Penting untuk diingat bahwa setiap orang membawa beban dan perasaan yang berbeda. Terkadang hinaan
bukanlah karena kita melakukan sesuatu yang salah, tetapi lebih tentang bagaimana orang lain memproyeksikan ketidakbahagiaan mereka sendiri. Teori regulasi emosi misalnya menjelaskan bahwa orang yang menghina seringkali sedang berusaha mengatasi rasa tidak aman mereka sendiri. Mereka mungkin merasa lebih baik dengan merendahkan orang lain sebagai cara untuk menaikkan harga diri mereka yang tertekan. Jika kita bisa mengalihkan fokus kita dari diri kita sendiri dan melihat situasi dari perspektif ini, penghinaan yang awalnya terasa begitu mematikan bisa berubah menjadi sebuah hal yang bisa kita hadapi dengan lebih bijaksana. Tidak ada yang mengurangi nilai kita hanya karena seseorang berusaha untuk menurunkannya. Kita tetap memiliki kendali penuh atas bagaimana kita merespons. Dalam menghadapi hinaan, mengubah sudut pandang kita juga bisa melibatkan pemahaman bahwa kebanyakan dari apa yang dikatakan orang tidak berhubungan langsung dengan kita. Orang yang menghina bisa jadi hanya mencoba untuk mendapatkan perhatian atau kekuasaan. Dalam hal ini, mereka tidak mengukur nilai kita, tetapi lebih berfokus pada upaya mereka untuk merasa lebih baik. Sebagai contoh, Epictetus pernah mengatakan, tidak ada yang bisa membuatmu merasa rendah diri tanpa izinmu. Kata-kata ini seolah membuka mata kita bahwa penghinaan hanyalah kata-kata, dan kita tidak harus membiarkannya mengubah cara kita melihat diri kita sendiri. Apakah kita ingin menilai diri kita berdasarkan pendapat orang lain, ataukah kita ingin mengukurnya berdasarkan keyakinan dan nilai-nilai kita sendiri? Dengan melatih diri kita untuk melihat hinaan melalui lensa yang lebih luas, kita bisa mengurangi dampaknya. Ini bukan tentang mengabaikan atau mengelak dari perasaan kita, melainkan tentang memberi kita ruang untuk memilih reaksi yang lebih sehat. Kita bisa melihat hinaan sebagai cerminan dari ketidakamanan orang lain, bukan sebagai serangan terhadap identitas kita. Dalam mengubah perspektif ini, kita juga bisa mengingat satu hal penting. Kita tidak harus membalas hinaan dengan cara yang sama. Justru, memilih untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh adalah langkah bijak yang akan meninggalkan kesan jauh lebih dalam daripada sekadar membalas dengan kata-kata. Hinaan tidak memiliki kekuatan untuk merusak kita, kecuali jika kita memberikannya kekuatan tersebut. Dengan demikian, saat penghinaan datang, cobalah untuk mundur sejenak dan ubah cara pandangmu. Apakah itu tentang kita atau lebih tentang mereka? Dengan mengambil langkah ini, kita bisa merasa lebih kuat dan lebih bijaksana dalam menghadapi situasi yang tampaknya tidak adil. Ingatlah bahwa bagaimana kita merespons adalah pilihan kita. Dan dalam memilih untuk melihatnya dari sudut pandang yang lebih luas, kita membebaskan diri dari beban emosional yang tidak perlu. Humor seringkali dianggap sebagai pelarian dari kenyataan, tetapi tahukah kamu bahwa ia juga bisa menjadi senjata ampuh dalam menghadapi penghinaan? Ketika kita dihina, reaksi pertama kita mungkin adalah rasa sakit atau kemarahan. Namun jika kita mampu menggunakan humor, kita bisa mengubah situasi yang awalnya terasa menekan menjadi lebih ringan dan bahkan lebih menguntungkan bagi kita. Mari kita lihat misalnya bagaimana humor digunakan dalam teori psikologi. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang bisa tertawa pada dirinya sendiri cenderung lebih tangguh dalam menghadapi stres dan penghinaan. Mereka memiliki kemampuan untuk merespons dengan cara yang tidak hanya melindungi harga diri mereka, tetapi juga menunjukkan ketenangan dan kepercayaan diri yang luar biasa. Humor bukan hanya tentang membuat orang lain tertawa, tetapi tentang cara kita memandang diri kita sendiri dengan lebih ringan dan tidak terlalu serius. Pernahkah kamu mendengar tentang teori superioritas yang dicetuskan oleh Plato dan Hobbes?
Teori ini menyatakan bahwa humor seringkali muncul sebagai respons terhadap ketidaknyamanan sosial. Ketika seseorang dihina, terkadang mereka bisa menggunakan humor untuk merendahkan orang lain sebagai cara untuk merasa lebih baik. Namun, ada cara yang lebih sehat dalam memanfaatkan humor. Alih-alih merendahkan orang lain, humor bisa menjadi cara untuk mengatasi rasa malu atau frustrasi kita sendiri. Epictetus, seorang stoik yang sangat dihormati, juga mengajarkan kita untuk tidak terlalu serius terhadap apa yang orang katakan. Ia berpendapat bahwa kita tidak bisa mengontrol tindakan orang lain, tetapi kita selalu bisa mengontrol reaksi kita. Dengan humor, kita bisa menanggapi hinaan tanpa terjebak dalam perasaan negatif atau tertekan. Bukankah lebih bijaksana untuk tertawa bersama situasi yang menantang daripada merasakannya sebagai ancaman yang tak teratasi? Humor memungkinkan kita untuk mengambil jarak dari emosi yang muncul. Ketika seseorang menghina kita, kita bisa memilih untuk melihatnya dari sudut pandang yang lebih ringan dan tidak terlalu membebani diri kita dengan perasaan yang mendalam. Ini tidak berarti kita mengabaikan perasaan kita, tetapi lebih kepada memilih bagaimana kita akan merespons dengan cara yang membuat kita merasa lebih kuat dan tidak terhancurkan. Ada juga penelitian menarik dari Martin 2001 tentang hubungan antara humor dan pengurangan stres. Ia menemukan bahwa orang yang dapat menertawakan diri mereka sendiri cenderung memiliki tingkat stres yang lebih rendah, bahkan ketika menghadapi situasi yang penuh penghinaan. Humor memberikan kita kekuatan untuk tidak terjebak dalam perasaan rendah diri, melainkan untuk melihat kehidupan dengan perspektif yang lebih sehat dan terbuka. Dengan menggunakan humor, kita tidak hanya mengubah cara kita merespons hinaan, tetapi kita juga mengubah cara orang lain melihat kita. Mereka mungkin datang dengan tujuan untuk merendahkan kita, tetapi dengan merespons dengan humor yang cerdas, kita bisa membuat mereka merasa canggung dan bahkan menunjukkan bahwa kita tidak terpengaruh oleh serangan mereka. Ini bukan tentang membalas dengan kata-kata pedas, tetapi lebih tentang menunjukkan ketenangan dan kebijaksanaan kita. Namun, humor bukan berarti kita harus menjadi sarkastik atau mengejek orang lain. Sebaliknya, ini adalah tentang memanfaatkan kekuatan humor untuk menjaga kendali atas diri kita dan suasana hati kita. Tertawa pada situasi atau diri kita sendiri bisa mengurangi ketegangan dan memberi kita kebebasan dari beban emosional yang sering muncul akibat penghinaan. Ini adalah cara kita mengambil kendali, tidak hanya atas apa yang terjadi di luar, tetapi juga atas bagaimana kita memilih untuk merasakannya di dalam. Ketika kita menggunakan humor untuk menghadapi penghinaan, kita tidak hanya menunjukkan keberanian, tetapi juga ketenangan dalam menghadapi situasi yang bisa merusak. Dan itu adalah kekuatan yang sesungguhnya. Setiap hubungan, baik itu profesional, pribadi, atau sosial, memiliki dinamika tertentu. Dan salah satu hal yang paling penting untuk menjaga keseimbangan dalam interaksi ini adalah kemampuan kita untuk menetapkan batasan yang jelas. Ketika kita dihina, salah satu reaksi pertama yang sering muncul adalah rasa ketidakadilan atau rasa terluka. Namun, salah satu cara paling kuat untuk melindungi diri kita adalah dengan menetapkan batasan yang tegas, namun tetap bijaksana. Cobalah untuk membayangkan situasi di mana seseorang menghina kita. Mungkin ada perasaan marah atau terhina yang muncul, tetapi disitulah pentingnya menetapkan batasan. Batasan ini bukanlah tentang menanggapi dengan kebencian atau balasan yang keras, melainkan tentang mengarahkan percakapan atau situasi kembali ke tempat yang sehat dan penuh penghormatan. Ketika kita membiarkan orang lain melangkahi batasan kita, kita memberi mereka izin untuk merusak rasa hormat yang seharusnya kita miliki terhadap diri kita sendiri. Ada sebuah konsep yang diajarkan dalam teori assertiveness
Alberti and Emmons 7070 yang mengajarkan kita untuk berbicara dengan tegas namun tetap menjaga rasa hormat kepada diri sendiri dan orang lain. Dalam konteks menghadapi penghinaan, menetapkan batasan dengan cara ini berarti kita mampu mengatakan tidak dengan jelas, tanpa merasa perlu meminta maaf atau memberikan alasan yang berlebihan. Ini adalah cara kita menjaga integritas pribadi tanpa harus terjebak dalam konflik yang tidak perlu. Dalam praktiknya, menetapkan batasan ini bisa datang dalam berbagai bentuk. Bisa jadi dengan berbicara langsung dan dengan tenang tentang apa yang kita anggap tidak pantas, atau bisa juga dengan mengalihkan percakapan ke arah yang lebih konstruktif. Intinya, kita tidak membiarkan orang lain menentukan bagaimana kita merasa. Dengan mengungkapkan dengan tegas bahwa penghinaan atau perilaku tidak hormat tidak bisa diterima, kita menunjukkan bahwa kita menghargai diri kita sendiri.